gitu. Untuk menyadarkan Ustadz, Ya. agar kalau tadi kan tentang tujuan akhirat, Ya. seorang yang menghafal Al-Quran ingin mendapatkan derajat tertinggi di surga nanti. Betul. Nah, seringkali manusia itu melihat yang terdekat gitu, Ustadz. Melihat yang hanya ada di depan mata, melihat hanya yang nyata. Ya. Dan lupa bahwa apa yang dijanjikan di surga itu benar-benar nyata adanya, nanti akan diberikan kepada kita. Iya. Nah, itu bagaimana agar menyadarkan kita bahwa bener loh di surga nanti akan ada balasan yang besar, bener loh nanti di surga nanti akan ada pahala yang disiapkan untuk kamu gitu. Iya. Makanya Itu sikap manusia begitu ya, kan? memang Ya? begitu. Makanya surga, neraka, ya hari akhir itu kan dia masuk dalam rukun iman. Ya, jadi ini tentang iman, kawan. Tentang iman. Ya, tentang iman, kawan. Ya, beriman apa enggak? Beriman apa enggak? Kalau beriman dia akan sangat percaya. Tapi begini, sangat menarik Mas Fakih tadi menyampaikan pertanyaan. Tadi Mas Fakih mengatakan manusia itu inginnya melihat sesuatu yang di depan mata dan segala macam. Mata, Ya, kalau di depan mata itu baru dia percaya. Baru secara percaya. langsung. Padahal Al-Quran itu manfaatnya di depan mata juga, iya kan? Iya, Ustaz. Manfaatnya itu di depan mata. Ya. Saya ambil contoh begini, rasa tenang. Ya. Rasa tenang yang sudah disabdakan Nabi alaihi salatu wassalam itu bagi mereka yang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Ya kan? Itu kan nyata, Mas Fakih. Artinya tidak harus menunggu nanti di akhirat, nanti di dalam surga, enggak. Hari itu juga, jam itu juga, detik itu juga ketika dia membaca Al-Quran, tapi dengan cara membaca yang benar tentunya. Ya kan, mulai dari niat, adab, ya, kemudian lain-lainnya lah. Itu rasa tenang akan dia dapatkan kok. Ya, akan dia dapatkan. Ya, ketika dia tanggalkan semua predikat-predikat duniawi itu, kemudian dia membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, tenang itu akan dia dapatkan. Ada seorang sahabat, ya, malam-malam itu ya, riwayat Bukhari Muslim, lafalnya berbeda-beda. Beliau membaca Al-Quran waktu itu surat Al-Kahfi. Ya. Kemudian kuda yang beliau punya diikat, dipatoknya di samping rumah. Ketika membaca ayat Al-Kahfi itu, ya, kudanya jingkrak-jingkrak gitu. Kenapa ini? Berhenti, kudanya tenang. Baca lagi, kudanya jingkrak-jingkrak. Nah, ini penasaran, dilihat keluar, oh ternyata ada semacam awan tipis itu turun, ya kan, ke arah rumah beliau. Pagi-pagi disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi mengatakan, tilkas sakinatu, ya, tatanazzalu lil Quran. Oh, itu rasa tenang. Itu kedamaian yang turun, Allah kirim itu. Ya, karena bacaan Al-Quran itu. Dan prakteknya begitu, Mas Fakih. Ya, terlepas dari riset, penelitian atau apapun itu, memang orang yang gemar membaca Al-Quran itu secara kejiwaan dan fisik jauh lebih sehat daripada yang tidak membaca sama sekali. Saya bilang terlepas dari riset dan penelitian, karena banyak orang meneliti tentang hal ini. Tapi kalau kita mau percaya sama Al-Quran, percaya sama hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya coba cek yang ahlul Quran, ya, ahlul Quran yang mengalami apa penyakit atau gangguan kejiwaan itu siapa sih? Nggak ada. Allah jaga. Bahkan sampai di usia tua Allah jaga mereka.